Oke, di video kali ini kita akan membuat Spring Boot REST API pagination. Nah, apa itu pagination? Jadi kalau kita biasanya baru belajar Spring Boot ya, untuk menampilkan data REST API itu biasanya kita menggunakan collection atau list biasanya ya. Kalau menggunakan collection seperti array list, itu data yang akan ditampilkan sekaligus atau semuanya. Misalkan datanya ada 1000 nih. Nah, datanya akan ditampilkan semua 1000. Nah, tentu ini menjadi problem kalau datanya itu ada banyak. Misalkan datanya ada puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu atau bahkan jutaan. Nah, datanya akan memberatkan kinerja aplikasi kita. Nah, solusinya bagaimana? Biasanya itu kita bisa memanfaatkan pagination atau inilah anggap saja seperti buku ya. Jadi kalau misalkan datanya ada 1 juta atau mungkin contohnya 100 data ya. 100 data, kalau menggunakan list itu kan datanya ditampilkan semua 100. Kalau menggunakan pagination, nanti datanya kita akan pisah-pisahkan, pecah-pecahkan untuk ditampilkan. Contohnya kita menampilkan datanya itu 10. Nah, bisa jadi 100 data itu akan dipecah menjadi 10 halaman lah. Ya, jadi misalkan halaman pertama 10 datanya tampilkan. Jadi kita mau pindah ke halaman berikutnya itu tinggal kita ganti aja halamannya untuk menampilkan data 10. Nah, manfaatnya bagaimana? Dengan begitu data yang ditampilkan tidak akan sekaligus. Jadi berdasarkan page nanti ditampilkannya. Nah, ini kan kalau kita pakai collection ya, array list ya. Nah, contohnya ini menggunakan collection. Nah, nanti payloadnya akan berubah seperti inilah contohnya, misalkan nanti data untuk data kontennya atau data yang dari database itu nanti ditampilkannya dimasukkan ke dalam objek array. Nah, terus seperti ini. Nah, terus ada properti lain nih, misalkan ada size, ada total elemen, ada total page, ada berapa. Nah, ini tinggal kita ubah aja. Misalkan kita mau ke page 2. Nah, kita bisa ganti ininya, tinggal ganti page-nya aja. Nah, di Spring Boot itu sudah ada bawaannya, jadi kita tidak perlu, atau mungkin kita tidak perlu repot-repot lagi membuat implementasi untuk membuat pagination. Jadi kita tinggal memanfaatkan kelas-kelas yang sudah disiapkan oleh Spring Boot. Nah, contohnya bagaimana? Di sini saya sudah punya project yang saya sudah dibuat sebelumnya yang menggunakan yang video belajar Spring Boot REST API. Teman-teman bisa lihat videonya karena saya akan menggunakan project yang ada di situ untuk membuat Spring Boot REST API pagination ini. Oke, nanti linknya ada di deskripsi atau pojok kanan atas. Oke, langsung aja. Di sini kita buka-buka dulu projectnya. Nah, ini kan kita punya data person yang sudah kita buat sebelumnya. Ada untuk menampilkan data ID, first name, last name, sama age ya. Terus ada DTO-nya untuk data untuk mappernya ya. Terus ada repositorinya. Untuk layer berikutnya ada layer service. Nah, ini kita hanya fokus ke getal aja ya untuk menampilkan semua datanya. Nah, di sini kita masih pakai list, collection list. Terus kita mau lihat dulu controllernya. Nah, ini controllernya. Ini juga untuk getal mana ya? Ini getal ya. Nah, oke. Kalau kita jalankan, ini udah jalan. Terus kita cek. Nah, kebetulan di sini saya punya data ya 20 ya. Nah, di sini kita cek dulu untuk REST API-nya, untuk endpoint-nya ini. Nah, ini guys. Nah, jadi ini datanya ada 20. Nah, ini kan kalau tidak pakai pagination dia akan ditampilkan datanya semua. Nah, ini ada data 20 seperti ini. Nah, bayangkan kalau datanya ada ribuan mungkin atau ratusan ribu atau puluhan ribu ya, atau bahkan jutaan. Nah, ini tentu akan memberatkan kinerja aplikasi kita. Nah, dengan
menggunakan pagination ini bisa diefisiensikan. Oke, langsungnya caranya bagaimana? Pertama kita oke, sebelumnya saya akan merubah format payloadnya. Nah, di sini kan kita pakai format apa namanya? Ini tuh namanya camel ya, camel format. Kita akan rubah menjadi snack case ya. Nah, kalau maksudnya bagaimana? Kalau camel format kan ini bawaan dari si Jackson ya. Jackson punya yang dipakai Spring Boot. Ini tuh kayak nama dua kata ini. Jadi kata pertamanya huruf awalnya itu kecil. Nah, kata yang keduanya itu huruf besar ya. Ini formatnya aja ya. Ini format dari camel. Nah, kita akan ubah ke snack. Kenapa perlu mengubah ini? Biar ini aja sih sebenarnya sinkronisasi aja. Karena sebagian besar banyak misalkan di apa ya, front end itu banyak yang menggunakan camel. Menggunakan snack ya dibanding camel. Jadi cara mengubahnya bagaimana? Di sini kita yang perlu ubah itu di data transfer object atau DTO ya. Di bagian DTO aja. Di sini kita pakai JSON naming. Property name strategis. Yang ini ya. Terus snack class. Nah, udah itu aja sih. Nah, ini kalau saya reload ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini kalau kita lihat lagi nih, formatnya akan berubah nih. Ini kan format camel ya. Nah, ini first name apakah berubah? Iya, mantap dia berubah nih guys. Nah, ini jadi antar kata itu dipisahkan dengan underscore atau garis ini ya, garis bawah. Oke. Oke guys, itu aja. Ini bagaimana caranya kalau kita mau rubah format payload JSON ya, format aja. Nah, kemudian bagaimana cara membuat pagination? Yang pertama kita masuk ke layer service ya. Oke. Kita masuk ke layer service. Nah, di sini kita perlu mereturnkan page, bukan lagi list. Ini kan masih list ya, collection area dari list ya. Kita ubah ke page. Nah, yang dari project Spring Framework data domain. Oke. Nah, otomatis ini tuh harus dirubah atau ini saya hapus aja ya. Nah, pertama kita buat dulu page-nya. Page. Kita cari dulu atau kita cari ininya datanya. Page person ya, untuk menampilkan data person. Repository. Nah, nantinya si final ini akan menerima parameter pageable. Nah, kita ambilnya dari sini. Pageable. Oke, jadi nanti dia si getal ini nanti akan menerima parameter pageable, nanti akan dikirim dari si controller. Nanti kita ke bagian kontrolnya nanti setelah ini. Nah, terus kita akan mereturnkan page implement. Jadi page implement ini adalah implementasi dari kelas page.
Nah, jadi kita tidak perlu repot-repot membuat implementasi dari page ini. Oke, jadi di sini misalnya kita buat new, kita bakal return implements dari page. New page implements. Nah, jadi ini page implement iya dia mengimplements dari interface page. Nah, dia implements dari interface page. Nah, terus page implement ini dia kita pakai yang ini. Ini harusnya kita pakai yang ini sih. Dia perlu datanya list, terus pageable, ada format page-nya, terus totalnya berapa. Nah, total ini apa ya? Total elemen ya. Nah, jadi total ini total elemennya. Nah, contoh dari di sini contohnya kita pertama dulu list ya, list. Nah, listnya itu ya datanya ini. Ini page get content. Get content ya, di listnya. Nah, jadi data listnya nanti dia dibungkus ke dalam page, bukan lagi sekaligus ditampilkan. Nah, terus kita ubah ke stream aja, stream, biar enak ya tulisannya, penulisan kodenya. Terus karena kita punyanya itu DTO, nah kita mau tampilin dia ke DTO, jadi kita harus map konversi ke DTO ya, to DTO. Ini aja. Terus collect, kita ubah lagi ke kolektor. Tulis saja ke list, karena tadi dia bitnya list. Nah. Terus parameter kedua tadi ya, parameter kedua kan dia pageable. Nah, pageable-nya dari sini. Pageable, terus parameter ketiga total elemen. Total ya. Jadi kita masuk total elemen. Jadi page get total elemen. Oke, itu aja. Oh, sorry. Ini collect. Oh, ini titik do. Nah, ini tutup kurungnya ada di sini, harusnya di bawah. Oke, sip. Nah, ini udah. Jadi kita akan mereturnkan implements dari page. Nah, pertama kan tadi kita bikin page, terus kita ambil datanya. Nah, tapi di sini kita return lagi yang baru. Nah, ini udah cukup sih untuk layer service-nya. Sekarang kita pindah ke controller. Nah, di controller ini mana yang getL ya? Ini kan error ya, karena dia harus menerima parameter pageable. Nah, pageable-nya itu, nah di sini kita ganti dia returnnya page person DTO. Oke. Nah, di sini parameternya kita perlu pertama sort.
Nah, sortnya apa? Datanya kita mau urutkan berdasarkan apa? Nah, di sini contoh kita berdasarkan ID aja ya. ID. Berdasarkan ID, terus nampilin datanya. Defaultnya udah berapa? Nah, di sini defaultnya berapa ya? Kalau di page default ya page-nya kalau nggak salah ini defaultnya 10 ya. Ini defaultnya 10. Nah, di sini misalkan contoh kita mau tampilkan datanya, defaultnya itu, nah itu defaultnya 10 ya. 5 misalkan. Jadi kan tadi kita punya data ada 20, jadi setiap halaman itu kita mau tampilkan defaultnya itu 5. Oke, terus kita buat parameter pageable. Pageable. Nah, udah deh. Nah, terus di sini kita inject ke parameter get als di service. Oke. Nah, jadi di method get al ini dia bakal nerima pageable. Nah, terus nanti pageable-nya akan di find all oleh repository. Oke. Udah harusnya sih udah cukup ini ya. Nah, sekarang kita coba running Spring Boot-nya. Oke, sini Maven Spring Boot run. Oke, mantap. Spring Boot-nya udah jalan. Coba kita tes REST API-nya. Oke. Ini kan masih datanya tulis ya. Array list. Ini masih semuanya ditampilkan. Coba kita rubah apakah sudah jalan tadi pagination yang kita buat. Oke, ini udah jalan ya. Nah, di sini datanya dikasih masuk ke dalam konten. Nah, nanti array konten ya. Nanti di dalamnya ada objek. Ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan yang kita buat di controller. Nah, ini kan kita defaultnya size-nya 5 ya. Terus di sort atau diurutkan berdasarkan ID. Nah, oke. Nah, di sini juga ada parameter apa namanya properti lain ya. Misalkan di sini kan page size-nya 5, page number ini indeks page-nya. Artinya ini halamannya. Nah, halamannya itu diindeks dari 0. Nah, terus di setiap halaman itu isinya 5. Oke, begitu cara bacanya ya. Paling gampang sih. Nah, tapi sebelum itu kita lihat di apa ya? Aplikasi kita. Nah, di sini tuh ada pesan. Nah, ini tuh. Nah, serializing patch implement is not support. Nah, sebenarnya ada peringatan ya. Kenapa? Karena kita tidak membuat apa ya file konfigurasi ya. Nah, untuk itu kita bikin file konfigurasi dulu. Nah, sini saya bikin patch baru, paket baru maksudnya. Config. Nah, kenapa ya? Karena muncul pesan ini karena patch implements itu kita belum membuat apa serializing ya, maksudnya itulah ribet. Nah, untuk mengembalikan mengembalikan menjadi REST API. Nah, makanya kita perlu buat konfigurasi. Sini misalkan Jackson config ya. Nah, setelah ini kita tandai dia itu adalah sebuah configuration.
Nah, terus kita tambahkan juga annotation enable Spring Web Data Support. Nah, ini biar kita apa ya, aktifkan serialization modenya, enable serial mode web support. Oh, yang ini ya. Kemudian page serialization modenya itu melalui DTO. Jadi ini memberitahu si Spring Boot kalau page itu yang kita buat itu kita serialization modenya via DTO. Oke deh. Coba kita reboot lagi, restart lagi. Apakah pesan ini muncul? Apa tidak? Kok malah error? Oke, di sini error ya karena saya menggunakan apa ya, Spring Data REST ya. Nah, ini saya pakai Spring Boot Starter Data REST. Ini kenapa ya? Kenapa pakai Spring Data REST ini muncul error seperti ini? Karena dia udah punya konfigurasi sendiri sih. Masalah ini Jackson. Oh tunggu, ini Jackson, ini ganti nih. Bukan Jackson. Jackson. Oke. Jadi solusinya bagaimana? Sebenarnya kita sebenarnya tidak perlu kalau pakai Spring Data REST ini, kita tidak perlu buat ini sih sebenarnya. Tapi karena kita mau buat konfigurasi ini secara manual, makanya itu kita ganti aja nih, jangan pakai Spring Data REST, tapi Spring Boot Starter Web. Untuk di bagian POM XML-nya ya. Nah, ini kan dari paket tutorial sebelumnya ya. Pakai data REST, harusnya kita ganti ke data web, starter web. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Oke, jadi pesannya udah nggak ada ya, pesan errornya ya. Bukan pesan error sih, pesan ini, peringatan. Nah, coba kita ke EP-nya lagi. Nah, ini send. Nah, oke, normal ya, oke. Nah, contoh saya mau ke, ini kan ada total elemennya kan 20. Sekarang saya mau pindah ke page 2. Nah, caranya gimana? Sini tinggal ubah endpoint-nya, tambahkan page, dan page 2. Oke. Sorry guys, batuk. Nah, sekarang kita udah di page 2 nih. Misalkan kita ke page kan dia ada 4 ya, page 4 lah. Oh, page 4 kosong. Oh iya, kan dia di index ya. Page 3 lah berarti. Ya ini. Indeksnya kan dimulai dari 0 ya. Nah, sekarang contohnya saya ingin menampilkan satu data itu bukan 5, tapi misalkan 10 ya. Berarti tinggal ditambah aja di sini. Kan page 5 terus tambahkan size-nya. Misalkan size-nya maunya 3 lah. Jadi satu halaman ada 3 data. Oke, page-nya page 0 ya, page 0. Halaman pertama. Nah, ini datanya 3. Nah, berubah lagi nih. Total elemennya total page-nya ada 7 sekarang. Ini karena kita sudah rubah ininya, kita tambahkan konfigurasi ini tadi ya, ganti ke data web dan juga konfigurasi Jackson. Nah, ini berubah dia guys, lebih simpel ininya, apa namanya ya,
berubah ini properti tambahannya nih lebih simpel. Demikian dulu tutorial pagination dengan Spring Boot. Oke. Kalau teman-teman ini tuh bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe.